A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Salah satu dimensi yang sangat penting di dalam ibadah adalah kesucian. Bahwasanya setiap kita ingin melakukan ibadah seperti ibadah sholat, maka ia disyaratkan dengan taharah atau kesucian, yakni tidak ada salat tanpa kesucian. La salata illa bitahurin. Dan pada dasarnya tahara itu sendiri bukanlah berdimensi lahir tentunya, tapi ia berdimensi batin. Jadi kendati pun kita menggunakan air di dalam berwudu, tetapi sebenarnya tujuan di dalam berwudu itu untuk memperoleh kesucian batin. Terdapat makna tertentu daripada pekerjaan dalam wudu. Seperti ketika kita mencuci muka dan kedua tangan serta mengusap kepala dan kedua kaki dalam berwudu mempunyai rahasia-rahasia yang berdimensi menyucikan kalbu kita, menyucikan dimensi-dimensi lahiriah kita, sehingga kita ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan salat, kita datang dengan diri yang suci dan bersih. Mencuci muka bisa dimaknai bahwasanya Tuhan, dosa apa saja yang dilakukan wajah ini, aku mencucinya, aku membasuhnya, dan dengan wajah bersih aku datang menghadap padamu, dan dengan dahi yang bersih aku bersujud padamu. Mencuci kedua tangan yakni Tuhan, saya mencuci dan membasuh tangan ini dari dosa. Saya membersihkan tangan ini dari dosa yang telah dilakukannya. Baik itu tentunya yang dilakukannya secara sengaja maupun yang dilakukannya tak sengaja. Mengusap kepala yakni Tuhan, aku menghapus khayal dan pikiran batil yang ada dalam benak ini, dan saya membuangnya jauh-jauh. Ya, kita ini senantiasa tanpa kesadaran didatangi dalam berbagai bentuk khayal dan imajinasi serta pikiran-pikiran batil. Olehnya ketika kita membasuh kepala, maka pada hakikatnya kita memohon kepada Tuhan untuk menghapus khayal dan pikiran batil yang terdapat di dalam mental dan benak kita, serta kita membuangnya jauh-jauh. Adapun mengusap kedua kaki, yakni kita memohon bahwa Tuhan, saya telah pergi ke tempat-tempat buruk
saya telah pergi ke tempat-tempat jelek untuk melakukan dosa. Karena itu aku membersihkan kaki ini dari dosa yang telah dilakukannya. Ya, kita punya langkah-langkah kaki yang barangkali pergi ke tempat-tempat di mana terjadi dosa dan maksiat, sehingga kita mendapatkan kotoran darinya lewat kaki kita ini. Olehnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala kotoran yang ada di kaki kita ini yang ia sudah lakukan dengan melangkahkan ke tempat dosa dan maksiat dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ingin nama mulia Allah Subhanahu wa taala terucap dalam lisannya, tentu juga mesti ia membersihkan mulutnya. Sebab apakah pantas manusia menyebut nama Tuhannya dengan mulut yang tidak suci dan bersih? Karena itu mesti mulut lewat berkumur-kumur dengan air disucikan dan dibersihkan. Inilah mungkin sebagian sudut dari rahasia berwudu. Jika kita melihat bahwa salat dan ibadah yang kita lakukan, kita tidak merasakan kelezatan, kita tidak merasakan kenikmatan, ini dikarenakan kita tidak mengetahui rahasia-rahasianya dan kita tidak memperoleh kesucian sebelum memasuki salat tersebut. Akan tetapi mereka yang merasakan kelezatan dan ibadah tidak mau menukarnya dengan sesuatu apapun. Sebab kenikmatan di dalam ibadah pada hakikatnya kelezatan dan kenikmatannya jauh dari segala kelezatan dan kenikmatan yang bersifat jasmania dan materi. Oleh sebab itu, seseorang yang sudah merasakan kenikmatan maknawi dan ruhani, maka ia akan tidak lagi terjebak dengan kepentingan yang menjebaknya di dalam permasalahan jasmania dan materi. Ya, ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmania dan materi itu hanya dalam kadar sebagai sebagai pendukung pada dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih daripada itu. Ya, ini mungkin kita sedikit punya pembahasan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.